Halo, perkenalkan nama saya Owen Branly Daniel, saya dari kelas 2 TIAF. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keberagaman dan toleransi. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita jelaskan ya. Keberagaman Indonesia tercermin melalui perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Kondisi multikultural ini menuntut penguatan toleransi guna menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Dalam perspektif Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, toleransi dimaknai sebagai penghormatan terhadap hak, keyakinan, dan identitas kelompok lain tanpa mengurangi komitmen pada persatuan nasional. Jadi keberagaman Indonesia itu bisa dibilang adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain yang ada di dalam Indonesia membentuk negara Indonesia sekarang. Kalau misalnya kita lihat keberagaman itu ada di dalam Pancasila, khususnya di Sila Persatuan Indonesia serta kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana toleransi itu sendiri dikatakan adalah sebagai penghormatan terhadap hak, keyakinan, dan identitas kelompok lain. Dengan demikian, keberagaman dan toleransi merupakan landasan normatif bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan berkeradaban. Bentuk keberagaman sendiri di Indonesia ada banyak. Contohnya ada keberagaman suku, ada suku Tionghoa, suku Dayak, dan lain-lain. Keberagaman agama di Indonesia di mana ada diakui beberapa agama, yaitu agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, Katolik, Konghucu, agama Islam, dan juga ada keberagaman bahasa daerah yang mencerminkan identitas lokal yang menjadi alat komunikasi dalam komunitas masing-masing. Keberagaman budaya juga, kayak contohnya di sini ada tari zapin, di sana ada tari piring, dan lain-lain gitu. Keberagaman lingkungan geografis juga, di sana mungkin ada gunung, sementara di sebelah sini cuma daratan rendah saja semua. Jadi kalau misalnya kita lihat, Indonesia itu bukan terbuat dari cuma satu suku ataupun satu ras ataupun satu bangsa, satu agama. Indonesia itu terbuat dari banyak suku, ras, agama. Jadi tidak ada bisa dikatakan bahwa Indonesia itu hanya milik oleh satu negara, satu bangsa, satu ras, satu agama saja, tapi dimiliki oleh banyak orang. Selanjutnya, apa sih yang ngebuat kok bisa kita Indonesia tuh nyampe beragam kali? Beberapanya adalah letak geografis, perbedaan kondisi alam, faktor sejarah, faktor sosial budaya. Contohnya aja gini lah, kita contohkan. Kalau misalnya ras, tadi kita sudah bilang ada ras Tionghoa, suku ada Dayak, ada suku Tionghoa, dan lain-lain. Bahasa daerah ada Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Batak, Tionghoa, dan lain-lain. Budaya dan tradisi ada tari saman, tari keca, upasada kasada. Banyak ya. Rumah adat juga berbeda, agama juga berbeda. Makanan aja, meskipun awalnya dari nasi, tiap orang mengolahnya berbeda-beda. Contohnya ada kayak di sini bisa ngebuat nasi kucing, di sini bisa ngebuat nasi padang, dan lain-lain. Jadi Indonesia tuh banyak ragamnya. Indonesia sendiri itu banyak ya, banyak ragaman sukunya yang bisa kita sebutkan juga pluralitas. Apa sih sebenarnya pluralitas Indonesia tuh? Pluralitas sendiri berasal dari kata plural yang berarti jamak atau beragam. Dalam konteksnya Indonesia, pluralitas merujuk pada keberagaman yang menjadi karakteristik fundamental bangsa Indonesia. Pluralitas sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, suku, bangsa, agama, bahasa, budaya, bahkan hingga kondisi geografis. Bentuk-bentuknya ada pluralitas bangku bangsa, di mana Indonesia itu ada lebih dari 300 suku bangsa. Pluralitas agama, ada 6 agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa, ada lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di seluruh Nusantara Indonesia. Bahkan kalian sendiri kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari
pasti berbeda-beda bahasa kalian, bahasa bahasa slang-slang masa kita sekarang. Pasti tiap-tiap orang mengartikannya berbeda-beda, meskipun asalnya dari sama. Faktor yang mempengaruhinya itu ada geografis, migrasi mobilitas, interaksi budaya, dan juga ada beberapa dampak kenapa yang membuat beberapa dampak pluralitas itu ke Indonesia. Positifnya ada ini, ada kekayaan budaya, ada pembelajaran toleransi, inovasi dan kreativitas. Sementara negatifnya itu juga banyak ya. Contohnya potensi konflik. Kita tahu sendiri di Indonesia itu konfliknya berat kali. Banyak sekali konflik yang terjadi seperti antar agama ataupun antar suku yang saling tawuran. Gak perlulah kita bahas suku agama. Beda sekolah aja anak-anak pada tawuran. Apalagi itu bagian kecil aja udah kayak gitu. Ada juga kesenjangan sosial di mana beberapa orang itu, ya kita kalau misalnya ngatakan ya rasis terhadap terhadap ras lain. Contohnya mungkin kalian sering mendengar zaman-zaman sekarang itu kata-kata Jawa 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 gitu. Itu kan gak enak didengarkan. Itu merupakan kesenjangan sosial di mana diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dan juga karenanya Indonesia itu banyak sekali bahasanya, terjadi kesulitan komunikasi di mana misalnya di bagian di sini kata-kata ini dianggap oke, bagus. Tapi kalau misalnya di sebelah sini, bahasa itu sangat tidak bagus, tidak baku. Contohnya aja ini, pluralitas agama di Indonesia. Di contoh nyatanya adalah wilayah keberagaman agama yang hidup berdampingan seperti di Solo dan Yogyakarta yang punya masjid, gereja, pura, dan vihara dalam jarak yang sangat dekat. Perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak dirayakan secara berdampingan. Kedua, keberagaman rumah adat. Setiap suku memiliki arsitektur rumah tradisional dengan filosofi unik. Rumah gadang di Minangkabau, tongkongan di Toraja, joglo di Jawa, dan lain-lain. Jadinya Indonesia itu sendiri sangat ragam. Dan di Indonesia sendiri kita tahu ada satu moto yang selalu dipegang oleh orang Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan di Indonesia menunjukkan betapa beragamnya suku, agama, bahasa, adat, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Kitab Sutasoma menegaskan bahwa meskipun berbeda, seluruh masyarakat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa. Nilai kebinekaan seperti toleransi, persatuan, dan saling menghargai serta gotong royong menjadi dasar penting dalam menjaga keharmonisan dan memperkaya identitas budaya nasional. Jadi ginilah, kita itu hidup di Indonesia tidak bisa namanya itu menyendiri. Di Indonesia itu sendiri dia bukan terbuat dari satu ras ataupun satu agama. Meskipun agamanya itu mayoritas ataupun rasnya itu mayoritas, bukan berarti cuma mereka yang mengurusi negara ini, bukan mereka aja yang tinggal di negara ini. Seluruh rakyat di Indonesia, mau berbeda ras, mau berbeda gender, mau berbeda umur, semuanya adalah bangsa Indonesia. Jadi ingatlah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tolonglah ingat, Indonesia itu tetap negara kita. Jadi tolong janganlah dicemooh. Kita sedang di dalam masa sulit sekarang, menuju krisis-krisis moneter, di mana Indonesia itu sendiri kita bisa lihat pemerintahnya juga agak ya gitulah. Jadi ya, itulah. Saya mohon semoga lah ya kita semua itu bisa mengerti dari penjelasan saya tuh. Indonesia tuh sebenarnya cantik, beragam, sungguh luas Indonesia itu. Jangan jadikan perbedaan-perbedaan keberagaman itu sebagai sesuatu yang buruk. Jadikan keberagaman itu sebagai sesuatu kekuatan kita. Dengan budaya yang sebanyak ini, kita kalah sama negara mana? Budaya mana yang kalah kita? Budaya yang kurang banyak. Sekian dari saya. Saya harap yang saya sampaikan ke kali ini sampai,
jadinya semuanya mengerti gimana caranya harus mengatasi kebinekaan, mengatasi eh, perbedaan, toleransi dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.